Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Al hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jemaah Maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan rasa syukur kita dan selalu memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sampai detik saat ini kita masih Allah berikan kehidupan dengan segala aktivitas termasuk rezeki dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari sambil kita niat iktikaf di rumah Allah yang suci dan mulia ini, mari pula kita saling berbagi beberapa hal. Kita lanjutkan pada malam ini apa yang sudah kita sampaikan pada malam yang lalu, di mana kedekatan Allah dengan hambanya itu merupakan kedekatan yang bersifat sinergis dan bersifat kedekatan aplikatif. Sinergis artinya ada manfaat dan memberikan hasil, bukan kedekatan kita takarrub dengan Allah ini hampa dan kosong. Apapun yang kita lakukan yang baik, pasti Allah akan memberikan balasan yang baik. Nggak ada yang kosong. Ini sinergitas aplikatif ya. Ada balasan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Beda kadang-kadang hubungan kedekatan dengan muamalah sesama manusia. Itu kadang-kadang hampa, tidak memberikan manfaat yang baik kadang-kadang di antara kita. Tapi dengan Allah tidak. Selama 24 jam kita mengharungi kehidupan ini, kita lakukan yang baik, ya Allah pasti memberikan balasan yang baik. Kalau yang tidak baik, ya Allah juga memberikan ganjaran yang tidak baik. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kedekatan ini terkait erat dengan doa kita. Terkait erat dengan amal salih yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Maka nggak boleh kosong. Hari-hari perjalanan ini jangan tidak ada sesuatu yang kita lakukan. Ya paling kurang kita ingat ya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ada kedekatan yang selalu kita isi.
Dengan demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faktor doa kita itu tidak diterima. Ada beberapa faktor doa yang kita ucapkan itu tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada beberapa ini. Yang pertama, Allah itu Tayyib. Innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyiban. Allah itu baik, maka Allah tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Pasti Allah tidak kabulkan doa yang kita berdoa kepadanya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah suka yang indah-indah. Allah tidak senang kepada orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik, apalagi melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-muradu minat thayyibat ar-rizqul halal. Dimaksud dengan thayyibat yang baik-baik, yang get-get, itu adalah rezeki yang kita dapatkan itu halal. Hari-hari kita cari ya, karunia Allah dari pagi sampai sore ya. Tentu yang kita cari rezeki itu yang halal-halal. Kalau rezeki yang tidak halal, itulah nanti akan memberi dampak akibat doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man ahallallahu fa huwa thayyib. Setiap apa yang Allah halalkan dari apa yang kita cari, kita dapatkan, maka itu baik. Sesuatu yang memang Allah sudah halalkan itu thayyib, itu jamil, itu baik, itu bagus. Wa kullu man haramahu fahuwa khabis. Dan apa saja yang Allah telah haramkan dari rezeki itu, usaha kita, itu sesuatu yang bersifatnya kotor, tidak bersih, kotor, bisa sampai nanti pada tingkat derajat najis. Karena kotor ini ada dua pengertian dalam fikih. Ada yang hakiki, ada yang maknawi. Mungkin ya hakiki, kotor najis itu bisa kita lihat. Oh, ini sudah berubah warna atau bau ya, kita bisa membersihkan. Tapi yang maknawi, sesuatu najis, kotoran yang tidak bisa kita lihat. Dalam pendekatan kesufian itu disebut dengan dosa-dosa anak manusia, dalam arti kekotoran maknawi. Kadang-kadang kita sulit membersihkannya, tapi kalau yang nampak secara hakiki itu kita bisa membersihkan. Tapi yang maknawi orang kadang-kadang mengabaikan, dianggap baik padahal di mata Allah itu tidak baik sebagainya. Umar Abdul Aziz mengatakan, qala Umar bin Aziz al-muradu tayyibul kasbi la tayyibut ta'am. Dimaksud dengan baik itu adalah baiknya usaha kita. Hari-hari kita cari itu baik, tidak melanggar aturan syariat. Tidak yang halal kita jadikan haram, yang haram jadikan halal. Tidak. Jadi maksud taib itu usaha. Tidak dimaksud baik itu dengan hasil makanan yang kita makan.
yang kita makan mungkin usaha tidak baik, juga akan jadi tidak baik. Yang penting kita mulai usaha dulu, halal, ridha Allah atau tidak. Pasti kalau itu kita mulai dengan yang baik, pasti hasilnya juga baik kita dapatkan. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah sudah memerintahkan, bukan hanya kepada orang mukmin, tapi kepada para nabi dan rasul, untuk mengambil, mencari yang baik-baik. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai orang-orang, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Ini disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-51. Makanlah olehmu yang thayyib, yang baik-baik. Wa'malu shalihan, dan beramallah kamu sekalian dengan amal-amal salih. Ada harta, kita beri infak, kita beri sedekah, kita beri wakaf, ya. Karena semua itu akan memberikan nilai positif kepada kita sekalian yang memberi. Dan dalam ayat Al-Baqarah 172 juga Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu yang baik-baik. Apa yang Allah sudah memberikan rezeki sebagai anugerah rahmat dan nikmatnya kepadamu sekalian. Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dijelaskan seorang melakukan dosa, dia berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Tuhanku, menadahkan tangan ke langit, ya. Allah tidak menerima doanya. Kenapa? Kata Rasulullah, karena makanannya haram, kemudian minumannya haram, kemudian pakaiannya haram, gizi yang dicari hari ini dimakan itu haram. Fa anna yustajabu. Bagaimana bisa diterima doanya kalau hasil rezeki haram, yang dicari dimakan haram, pakaian yang dipakai haram, gizi makanan, nutrisi diminum haram? Bagaimana Allah bisa menerima doa? Pasti Allah tidak menerima dan menolak. Ini yang pertama, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Allah itu baik, Allah itu jamil, Allah yuhibbul jamal. Allah suka kepada yang indah-indah. Dalam pengertian lain, Allah tidak senang kepada yang tidak baik, bukan yang baik, bukan yang jamil. Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan ini disebut dalam min ajaibid dunia, doa min ajaibid doa, juz 1 halaman 10, ya. Dalam bukunya yang ditulis oleh sementara ulama, itu yang pertama. Jadi ada 4 tadi: makan minum yang haram, pakaian haram, gizi nutrisi yang kita dapatkan kita minum haram, kita beri kepada keluarga, anak dan sebagainya. Maka Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata minal haram fa aula binna. Setiap daging yang tumbuh dari unsur-unsur yang tidak halal, dari haram, kita dapatkan, kita bawa ke rumah, dimakan oleh anak, istri, maka itu fa'aula binna, itu lebih dekat dengan neraka daripada ke surga.
sebagainya. Itu secara sudah ditegaskan kepada kita sekalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, doa ini sulit diterima karena tergesa-gesa dalam doa, ya. Tergesa-gesa, tidak tawadhu, tidak khusyuk, ya. Mungkin sekali berdoa, nanti enggak berdoa. Ini juga tidak baik, ya. Di dalam adab, ya. Di dalam adab. Maka dalam surah Yunus ayat ke-12 itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insanu da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah kadzalika dzuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun. Yunus ayat 12. Apabila seseorang manusia ini, kata Allah, ditimpa dengan kemudaratan, baik ujian, musibah, sakit, lain-lain sebagainya. Apabila seseorang manusia ditimpa dengan kemudaratan, sesuatu yang tidak baik, da'ana li jambihi, dia berdoa kepada kami, kata Allah, sambil dia berbaring, au qa'idan, sambil dia duduk, au qa'iman, sambil dia berdiri. Terus dia berdoa. Kalau diberi sesuatu ujian atau kemudaratan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hampir-hampir enggak ada waktu dia berdoa. Memang Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, enggak ada tempat yang terakhir ketika kita diberi sesuatu memohon pertolongan kecuali kepada Allah. Kan kepada manusia ini, kepada Allah tempat kita bergantung, memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka salat itu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, saling tolong-menolonglah, saling membantu minta pertolongan dengan penuh kesabaran kepada Allah dan salat. Kita sudah jelaskan, salat itu juga bermakna doa, mohon permohonan kita di dalam salat dengan penuh kesabaran, dengan penuh kekhusyuan kita melakukan salat. Jadi otomatis kita sudah meminta pertolongan dari Allah ketika kita melakukan salat, sabar dan salat, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seseorang manusia ditimpa kemudaratan, maka dia terus berdoa kepada kami, kata Allah, sambil berbaring, sambil duduk, sambil berdiri, ya berjalan sekalipun dia berdoa terus. Apalagi Allah berikan jadi gempa bumi, badai dan sebagainya lah, sakit anak, sakit istri, meninggal suami dan seterusnya. Falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'allam yad'una ila dhurrin masa. Tetapi manakala kemudaratan itu, ujian itu, musibah itu hilang dari dirinya, falamma kashafna anhu dhurrahu ka'allam yad'una ila dhurrin masa, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Tinggal musibah, ya doa.
Tapi bangkada musibah lupa. Ini disebut tadi tergesa-gesa ya. Sekali berdoa kali. Kenapa yang berdoa lagi? Pada doa ini terus. Tadi suruh terus berdoa. Bukan kita saja disuruh oleh Rasulullah. Para Nabi Rasul juga banyak dalam Al-Quran doa-doa para Nabi dan Rasul. Disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak. Al-Quran Karim. Kadzalika zuyyina lil musrifin. Demikianlah kami hiasi orang-orang yang melampaui batas, artinya sombong, sehingga berdoa kasiblah. Atau ketika ujian diberi Allah terus berdoa, Nabi musibah ujian hilang berdoa. Ini orang-orang yang melampaui batas, orang sombong ya. Maka malu apa yang mereka kerjakan selama ini. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ini adalah tergesa-gesa berdoa. Ada hadis juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Doa salah seorang kalian dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa dalam berdoa, sehingga ia mengeluh, aku sudah berdoa, nurka berdoa ya Allah terus menerus, namun doaku tidak pernah dikabulkan. Mengeluh kepada Allah. Tak boleh mengeluh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala rawahu Muslim. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kan enggak boleh tergesa-gesa. Nabi Musa alaihissalam pernah ketika dikejar oleh Fir'aun ya, di Mesir, beliau kan keluar dari Mesir sampai ke Madian. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, lindungilah aku. Allah kabulkan, dilindungi Nabi Musa alaihissalam. Tidak lagi dikejar oleh Fir'aun. Kemudian dia berdoa lagi, ya Allah, ya Rabb, bantulah saya. Lelah makan berhari-hari, enggak ada makan, perjalanan jauh dari Mesir ke Madian, ke negeri Nabi Syuaib waktu itu ya. Maka dia mengatakan, faqala rabbi inni lamma anzalta ilayya min khair fakir. Al-Qasas ayat 24. Ketika sampai di Madian, dilihat orang memberi air minuman hewan ternak, tapi ada dua orang anak perempuan, dia tidak bisa memberikan air ternaknya, harus menunggu dulu orang lain selesai. Ditanya oleh Musa, ada apa kamu? Kenapa kamu tidak memberikan air minum ternakmu? Enggak bisa, kami tetap menunggu setiap hari setelah orang lain memberikan minuman. Lalu Musa membantu anak ini, dicari sumur lain, tertutup dengan batu. Dalam riwayat, batu besar itu biasanya bisa diangkat oleh 10 orang, tapi Musa bisa mengangkat sendirian karena Musa diberi kekuatan. Pernah juga akan membunuh seorang Kipti sehingga dia mati, meninggal tenaga Musa ini. Sehingga diberilah makanan minuman oleh ternaknya. Setelah diberi, dia istirahat dan juga dia berdoa kepada Allah, faqala rabbi inni lamma anzalta ilayya min khairin. Ya Allah Tuhan, saya lelah, berhari-hari belum makan ya Allah, lelah, baru saja membantu memberikan minuman 2 orang anak perempuan ternaknya. Berikanlah ya Allah kepadaku kebaikan. Saya enggak ada apa-apa hari ini di negeri orang, sendirian ya Allah. Allah mengabulkan doanya.
Allah memberikan kebaikan kepada dirinya. Faja'athu ihdahuma tamshi alayya istihya'i. Setelah anak perempuan pulang ke rumah, dilapor sama ayahnya Syuaib, ya ayah, ada pemuda yang baik budi membantu kami minuman. Siapa dia? Dia undang, bawa ke rumah, kita ingin bertemu. Siapa pemuda itu? Faja'atuhu ihdahuma alayya istihya'i. Ibu sedang jamaah mati Allah. Musa bertemu dengan, akhirnya Musa dinikahkan dengan putri Safura, anak Nabi Syuaib. Itu sudah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu mu'aqibatun min bainihi wa min khalfihi yahfazu amrillah. Bagi setiap diri kita, Bapak jemaah sekalian, para malaikat mengawal kita. Muaqibat yadayhi, ada para malaikat ditugaskan siang dan malam, di belakang, di depan, amrillah. Malaikat itu mengawasi kita, melihat apa saja yang kita lakukan dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan wala yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya Allah tidak akan merubah isi sesuatu sehingga mereka sendiri merubah, berupaya, berikhtiar merubah diri sendiri mereka. Maka di sini ada ikhtiar dan doa. Doa dan kasbi, usaha, tidak bisa dipisahkan. Aradallahu biqaumin su'an marad dalam. Apabila Allah menghendaki keburukan, sesuatu yang tidak baik, fala marad dalam, tidak bisa ditolak. Kalau Allah sudah kadarulahnya mentakdirkan sesuatu yang tidak baik, manusia itu nggak bisa menolak. Wa ma lahu min dunihi min wal, dan tidak ada bagi mereka pelindung selain Allah itu sendiri. Ayat ke-11. Sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, doa tidak dikabulkan oleh Allah karena banyak kewajiban Allah abaikan, lah kemaksiatan yang suka dikerjakan. Yang baik dia mengabaikan, tidak melaksanakan perintah. Tapi sesuatu yang dilarang itu hari yang dikejar hari-hari. Ibu sidang jamaah yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala. Walladzina, hadis, walladzina nafsun biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada orang-orang demi jiwa Rasulullah di dalam genggamannya, sungguh manusia ini disuruh kepada yang baik, dan sungguh manusia ini dilarang untuk melakukan sesuatu yang munkar, yang maksiat. Tapi itu yang disenangi. Auliyas innallah ayyabsa alaikum iqaban minhu. Kalau itu yang dicari kemaksiatan, Allah melarang kemaksiatan, kemungkaran, maka tunggulah, kata Allah, akan dikirim padamu iqaban, ya, peringatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berdoa karena Allah kirim, fala yastajabu lakum, maka Allah tidak akan menerima, tidak akan mengabulkan doamu karena kamu selalu dalam kemungkaran dan kemaksiatan. Padahal Allah sudah menjelaskan, jangan lakukan itu. Ini tidak baik, jangan lakukan. Tapi kamu tetap
melakukan itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam As-Suyuti mengatakan, amar ma'ruf, perintah kepada yang baik, sebelum terus berjangkit menjangkit di tengah-tengah umat ini, maka berhentilah supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Majah jilid 1 halaman 289. Kemudian yang keempat, yang terakhir, doa ini tidak diterima oleh Allah, menjadikan mengandung dosa. Kan yang dia pakai pakaian haram, minum yang haram, pasti Allah tidak akan menerima doa dari hamba seperti itu. Ma'in muslimin Allah bida'wat laisa ismun wa rahmi illa istijabahu fa min da'wati dan seorang muslim yang selalu berdoa kepada Allah, tidak berdosa, tidak memutuskan hubungan silaturahim antara satu dengan yang lain, anak dengan orang tua dengan anak, maka posisi doanya itu tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama, akan disegerakan dikabulkan oleh Allah. Imma ayyu ajjilalahu fid dunya, langsung di dunia Allah kabulkan itu. Dia tidak berdosa, dia tidak memutuskan hubungan silaturahmi. Kemudian yang kedua, wa imma antaddakhar, adapun disimpan, belum dibalas tapi Allah menyimpan doa itu di dunia. Kemudian wa akharu fil akhirah, kemudian Allah balas nanti di akhirat, tidak di dunia, tapi nanti tidak disimpan, tapi nanti ada Allah balas di akhirat, disimpan oleh Allah, tapi Allah balas. Oh, saya belum makbul doa, belum diterima doa oleh Allah, selalu berdoa, tapi kita yakin tidak diberi di dunia, pasti Allah nanti memberi balasan kepada kita di akhirat kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa imma ayyudfa'anhu minal bala mislaha, rawahu Tabrani. Adapun yang dipakai hari ini, yang digunakan itu menolak semua amal saleh, doa, usaha yang baik, itu akan menjadi penolak bala. Sedekah yang kita berikan, amal saleh yang kita lakukan, kita tidak berdosa, kita tidak memutuskan silaturahim, itu sebagai proteksi, penolak ujian dan musibah dan seumpamanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi pencerahan untuk kita ingatkan, ya, mencari yang halal, kita geser yang haram. Ya, mudah-mudahan Allah dalam kita berdoa, Allah pasti mengabulkan doa kita. Dengan takarrub kita, Allah akan memperlihatkan nanti semua amal kita, walaupun sedikit, walaupun banyak, walaupun sedikit, Allah pasti menampakkan kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada Allah kita selalu berserah diri. Amin ya mujibas saidin, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.